Reni Oktavia dengan tema merangkai kata menyembuhkan luka. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Merangkai kata menyembuhkan luka berisi kumpulan tulisan perjalanan para pecandu narkoba yang menjalani proses rehabilitasi dan pemulihan. Setiap tulisan mengisahkan tentang perjuangan, harapan, dan juga transformasi diri. Dan dari tulisan ini, diharapkan pembaca dapat melihat sisi emosional dan juga pribadi dari perjalanan mereka, serta pemahaman lebih dalam tentang betapa pentingnya dukungan sosial dan juga pribadi dalam proses pemulihan, serta tantangan yang dihadapi oleh para pecandu dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Inilah Tarakan Siang ini bersama saya, Reni Oktavia. Dan pendengar dan juga pemirsa, acara ini dapat Anda saksikan juga di YouTube channel RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bergabung di 082153209845. Ya, siang ini kita akan berbincang terkait merangkai kata menyembuhkan luka. Ini merupakan sebuah judul buku ya atau novel, dan kami hadirkan juga para narasumber yang juga ada andil lah ya di buku tersebut. Salah satunya saya sapa terlebih dahulu Mbak Novia Dani Pratiwi SPD, seorang mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novia. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini tadi? Sempat hujan nggak sih tadi? Sempat hujan tadi di daerah Juwata. Baik, dari Juwata ya? Iya benar, dari Juwata ke Kampung 4 dan alhamdulillah tidak basah. Sedikit. Sedikit, baik. Ya, selain Mbak Novia ada juga Mas Agung Dwiana, konselor adiksi Yayasan Sekata. Selamat siang Mas Agung. Iya, selamat siang Mbak. Bagaimana perjalanan ke studio? Hujan sedikit tadi Hujan Mbak, sedikit. dari Karanganyar tadi. Dari Karanganyar. Baik, kita mengupas terlebih dahulu terkait buku Merangkai Kata dan Menyembuhkan Luka. Saya ke Mbak Novia terlebih dahulu. Mbak Novia, kenapa judulnya itu? Karena kami di PPG Prajabatan itu ada namanya mata kuliah proyek kepemimpinan, di mana kami disuruh menghasilkan sebuah karya yang dimana kami nanti berkolaborasi dengan instansi yang lain seperti itu. Jadi kami memilih Yayasan Sekata, di mana tempat tersebut merupakan tempat ada teman-teman kami yang benar-benar butuh perhatian dari kami. Nah, jadi kenapa merangkai kata menyembuhkan luka? Kami meminta teman-teman dari Yayasan Sekata untuk menuliskan cerita agar dapat menyembuhkan luka mereka. Jadi di dalam tulisan mereka itu dapat ekspresi-ekspresi yang dapat menyembuhkan luka dari mereka, seperti itu. Baik, berarti kalau saya simpulkan begitu ya, merangkai kata ini berarti kata-kata yang dirangkai para klien dari Sekata itu tadi. Iya benar. Baik, dan itulah yang mungkin bisa menyembuhkan luka mereka dengan benar. bercerita begitu ya, dengan menulis. Iya, dengan menulis. Jadi di merangkai katanya mereka itu ada 3 tahap, ada 3 poin. Yang pertama ada masa lalu, masa sekarang, dengan masa depan. Masa lalunya itu tentang bagaimana mereka bisa ada di tempat rehab, terus masa sekarangnya apa yang kegiatan apa aja yang mereka lakukan di tempat rehab, terus yang masa depannya itu bagaimana rencana mereka setelah masa rehabnya itu kembali kayak gitu. Baik, jadi cukup lengkap lah ya perjalanan cerita dari para klien Yayasan Sekata ya. Iya. Baik, Mas Agung, sudah membaca bukunya? Sudah Mbak. Sudah. Jadi memang ya di buku itu juga saya baru saja selesai membaca buku itu, memang bercerita tentang perjalanan para klien dari Yayasan Sekata. Ya seperti Mbak Novi tadi katakan, awal mula mengenal narkoba itu apa, ya kan? Benar. Bagaimana dia mengenal itu, kemudian terjerumus dan akhirnya sadar lah ya, saya harus keluar dari sini dan akhirnya bergabung di Yayasan Sekata, begitu ya? Iya, benar, begitu. Kalau Mas Agung bisa cerita, sudah berapa lama menjadi konselor? Saya menjadi seorang konselor itu sudah dari 2020 Mbak. Dengan latar belakang saya, sedikit cerita, saya juga korban dulunya. Korban penyalahguna yang saya akan
terjerumus kembali, makanya saya fokus untuk mengambil jurusan menjadi suatu konselor di bidang adiksi. Karena itu sangat membantu buat para pecandu yang lainnya gitu. Yayasan Sekata sendiri berdiri itu di tahun 2019, yang awalnya itu namanya Lembaga Sekata Training Center yang berpusat untuk melakukan untuk pelatihan dari konselor ke klien seperti itu, dan juga beralih ke bulan Desember 2015 itu namanya Yayasan Sekata, yang dimana itu menjadi rehabilitasi pusat pecandu Nabja gitu. Itu jadi perjalanan untuk menjadi seorang konselor ini juga tujuannya untuk membantu para pecandu sih Mbak, agar bisa berkembang, nggak lagi di stigma terhadap masyarakat gitu, karena cenderung untuk pulih itu susah. Adanya program dari mahasiswi PPG itu sangat membantu dari beberapa klien yang tadinya kurang percaya diri buat ketemu orang baru. Itu sangat mendukung buat kepercayaan diri mereka itu timbul. Ternyata ketemu orang baru itu senang juga gitu. Nggak seberapa menakutkan yang ada di pikiran beberapa klien dulunya gitu. Makanya dari situ tuh sangat sulit untuk membentuk yang namanya circle baru atau circle positif. Cenderung mereka tuh ingin membentuk pertemanan atau perkumpulan yang baru itu sulit karena ketakutan untuk direndahin, di stigma. Seperti itu sih dari pengalaman teman-teman, Mbak. Baik, ini kebanyakan yang datang ini atas permintaan diri sendiri kah, atau karena dorongan dari mungkin keluarga, atau bahkan karena sudah tersandung kasus misalkan? Oke, jadi beberapa klien itu ada yang sudah di tahapan mentok, kebingungan, udah capek dengan menghadapi suatu masalah, mereka voluntary mengantar dirinya sendiri untuk menjalani pemulihan. Ada beberapa juga yang ditangkap karena kami juga melakukan MOU terkait dengan permasalahan penangkapan ke Polres. Itu akan dilimpahkan melalui rehabilitasi kami, rawat inap atau rawat jalan seperti itu. Tapi kebanyakan voluntary. Voluntary itu penyerahan dari pihak keluarga seperti itu. Baik. Dan kebanyakan dari mereka yang mungkin kalau keinginan diri sendiri ya mungkin lebih mudah kali ya untuk penyembuhannya, atau berbeda dengan yang diseret-seret lah sama keluarga gitu Mas. Oke. Mas Agung. Kurang lebih untuk penanganannya itu ribet atau enggaknya sih Mbak, tergantung asesmen di awal. Ini permasalahannya ini seperti apa. Maupun itu tangkapan dari Polres, kalau emang ada niatan untuk berhenti dari sepenuh hati juga, itu sangat membantu pemulihannya gitu. Kalau kita bilang itu masa blocking Mbak. Masa blocking itu selama tahapan seminggu sampai 2 minggu itu klien pasti emosionalnya berantakan, makanya dilakukan di tahapan detoksifikasi, di tahapan pemutusan zat. Ketika di tahapan pemutusan zat itu sudah hilang efek zatnya, itu kesadaran diri dari klien itu otomatis timbul dalam sendiriannya. Seperti itu sih. Baik, nanti saya akan membahas terkait tahapan-tahapan itu ya, Mas benar. Agung ya. Tapi kita ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi sebagai mahasiswa PPG melihat ini bagaimana ketika waktu pertama kali bergabung? Ketika pertama kali bergabung itu kami memutuskan instansi apa yang kami akan mau ajak kerjasama. Nah, ada 2 instansi. Yang pertama adalah di Yayasan Sekata, yang kedua itu di tempat teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus. Baik. Nah, di mana mungkin dari kami orang normal itu kesulitan untuk yang berkebutuhan khusus karena kami di sini bidangnya pendidikan formal. Jadi kami beralih ke Yayasan Sekata. Di mana kesulitannya itu berbagai macam gitu Mbak. Jadi yang pertama karena kami dari pendidikan matematika itu nggak ada sama sekali basic bagaimana kami mau mengenal orang yang lebih di atas kami kayak gitu, bagaimana cara bertutur kata, dan akhirnya dari pihak kampus itu sangat memfasilitasi kami, diberikanlah kami fasilitas dosen pembimbing yang memang latar belakangnya psikolog, jadi diberikan saran bagaimana tahapan-tahapan untuk menulis untuk seorang klien seperti itu. Baik, sempat berkomunikasi tidak sih dengan klien-klien di Yayasan Sekata? Oh, sempat. Kami sangat setiap pertemuan itu kami berkomunikasi sangat dengan mereka. Kadang ada kegiatan menulis sambil dibuat game, diiringin dengan game kayak gitu. Terus berkenalan satu persatu, seru banget waktu itu. Susah tidak untuk masuk ke circle itu gitu? Enggak sih, menurut ya? saya yang paling susah mungkin merekanya kali. Jadi pertama berkenalan dengan mereka itu mereka tegang semua mukanya. Mungkin karena background kami dari matematika, sempat saya dengar pertama kali ketemu saya sudah hafal matematika loh Kak, dia bilang begitu. Jadi kami kayak
Ya enggak gitu. Jadi ini memang kayak kami pengen dekat aja sama kalian, kita mungkin pengen kenalan bagaimana sih kalian ini seperti itu. Baik. Waktu masuk yang dilihat usia-usia berapa waktu itu? Jadi sempat observasi dulu ke Yayasan Sekata. Jadi antara 26 sampai 56 sampai aduh gimana nih ada orang tua sedangkan kami di bawah takutnya nanti kalau orang bilang ngomong nyaranin orang tua nggak baik gitu kan seperti itu. Baik. Jadi memilihnya waktu itu yang usia-usia berapa? Kami nggak memilih usia, jadi Baik. semuanya kami rangkul, semuanya kami ajak menulis, bercerita seperti itu. Jadi didapatlah suatu cerita yang memang sangat keren-keren di sini. Pelajaran apa yang mungkin masih diingat sampai sekarang? Ini masih proses atau sudah selesai ini anaknya? Udah selesai. Sudah selesai. Sampai sekarang masih diingat apa ini? Yang tidak terlupakan lah dari Yayasan Sekata. Benar-benar orangnya positif banget, sangat pengen berubah di sana. Jadi kami karena mereka juga senang dengan datangnya kami juga kayak sangat senang. Jadi waktu tuh kegiatan bukan cuman kelompok kami aja yang datang, kami juga ngundang kelompok yang lain. Baik, satu kelompok ada berapa orang? Satu kelompok ada 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang itu dari latar belakang pendidikan yang berbeda atau seperti apa? Jadi di proyek kepemimpinan ini itu berbagai instansi yang diajak kerjasama. Jadi ada sekitar 12 kelompok dari satu angkatan itu. Masing-masing kelompok itu mengajak kerjasama instansi yang lain seperti itu. Jadi ketika kami memilih Yayasan Sekata itu waktu presentasi aja kayak Yayasan Sekata dia bilang gitu. Keren banget. Baik, Mbak Novi waktu itu satu kelompok ada berapa orang? 4 orang. 4 orang dari mana aja itu? Semuanya dari jurusan matematika semua, ada Kak Azria, ada Kak Musdalifah, ada Kak Devi, sama ada saya. Baik, itu semua dari Matematika Universitas Borneo ya? Iya benar. Baik, berapa lama menjalani PPG di sana? Sekitar 1 tahun, 12 bulan. Wah, itu waktu yang tidak sebentar itu ya. Baik, dengan waktu yang tidak sebentar, banyak pengalaman yang pasti ya Mbak Novi ya, yang masih yang Mbak Novi rasakan, wah ini ilmu ini nih bisa nih dibawa keluar lah gitu misalkan, ada tidak? Ada, benar. Apa itu? Ada ilmu dari kampus itu namanya asesmen. Jadi sebelum kami memang memberikan mereka latihan menulis, kami itu observasi dulu. Jadi kayak kebutuhannya apa, mereka itu senangnya apa, kayak gitu. Jadi setiap kegiatan itu, setiap pertemuan itu pasti di akhirnya ada evaluasi bersama Bang. Baik, itu dilakukan setiap hari atau gimana? 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 Iya, kali. 1 minggu 2 kali. Baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung berarti hitungannya mendampingi Mbak Novia gitu ya? Iya benar, menjadi pendamping staf di sana, Mbak. Baik, bagaimana perjalanan teman-teman PPG selama di sana? Perjalanannya ya sangat membantu buat klien juga sih, salah satunya yang dimana aktivitas itu dari daily ya, di Senin sampai hari Kamis itu sangat full kegiatan, ditambah adanya mahasiswi ini itu sangat membantu kepercayaan diri sih. Ternyata Mbak Novi juga bisa untuk merangkul teman-teman sebagai yang dari latar belakangnya entah dari kenakalan sebagaimana, yang bisa memotivasi untuk klien ini bisa untuk berhenti menggunakan, sama bisa loh kalian ini buat ketemu sama orang baru, bisa juga kalian ini beradaptasi dengan orang baru. Itu yang ditunjukkan sama klien sih, yang dari beberapa yang saya observasi dari kegiatan Mbak Novi ini, itu sangat membantu kepercayaan dirinya dia. Dari klien juga bisa membuat menjadi suatu inovasi baru gitu. Seperti itu. Berarti kan di kegiatan Mbak Novi dan teman-teman ini kan berarti kayak ya dalam tanda kutip lah ya, mengharuskan klien itu menulis ya. Iya. Iya kan, berarti yang tadinya mungkin sebelumnya tidak ada menulis, akhirnya ada menulis begitu. Sebelumnya ada untuk kegiatan kami itu yang namanya grup sharing, Mbak. Oh, grup sharing. Iya. Oke, berarti ini salah satu fase dari rehabilitasi ya Mas Iya, Agung ya. benar. Oke, mungkin bisa diawali dari apa tuh rehabilitasi itu? Dari rehabilitasi itu untuk schedule ya, pagi itu mereka mengikuti yang namanya AM meeting. Itu Apa grup itu? pagi. AM meeting itu adalah tujuan untuk bisa berbagi perasaan dari klien itu dari malam hari hingga di pagi hari. Setelah itu, setelah jam 9 mereka akan mendapatkan edukasi pencegahan. Sampai di jam 10 mereka akan mendapatkan individual counseling sama tanggung jawab, job function-nya masing-masing. Karena diberikan juga tanggung jawab kan di sana, Mbak, terhadap dia
Hari ini misalnya dia tanggung jawabnya menjadi kitchen, Oke. dia fokus masak untuk melatih vokasional dia kan. Baik. Nah, seperti itu sih. Jadi rutin untuk dari hari itu jam 8 sampai jam 10 itu full kegiatan kami. Baik, berarti kalau gini, seandainya ada orang yang mungkin baru mau masuk lah ke Yayasan Sekata gitu, saya mau rehabilitasi nih begitu. Jadi tahap awal yang harus mereka lakukan apa? Tahap awal mereka akan mengalami yang namanya screening. Screening itu dalam bentuk ini layak atau enggaknya, menentukan sampai berapa mana resiko penggunaan zat si klien ini alami. Baru masuk di tahapan yang namanya asesmen. Oke. Asesmen itu penggalian informasi secara mendalam permasalahan klien. Karena klien itu kan menggunakan bukan hanya masalah narkoba aja Mbak, mungkin masalah individualnya, pemicu dia menggunakan itu seperti apa. Seperti itu. Baru masuk di tahapan detoksifikasi. Oke. Detoksifikasi itu tahapannya selama seminggu sampai 2 minggu. Tujuannya untuk mengembalikan pola makan sampai pola tidur klien itu biar lebih baik lagi. Seperti itu. Baik. Baru join ke masuk program rehabilitasi yang disebut primary program. Di situ akan ditentukan yang namanya klien ini bisa berkembang selama beberapa bulan mengikuti kriteria yang akan diberikan. Minimal itu 4 sampai 6 bulan klien bisa untuk kembali ke keluarga. Seperti Baik, itu. berarti selama masa itu ya mereka harus mengikuti rehabilitasi itu ya. Berarti masuklah di kelas Yayasan Sekata berkumpul bersama para klien yang Ya, lain. benar. Begitu. Kegiatan yang tadi Mas sempat sebutkan itu yang pagi itu yang bercerita itu ya. Iya. Itu sama dengan storytelling tidak? Iya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Dia akan mengekspresikan apa yang klien ini rasakan dan klien lain juga akan menanggapi secara feedback, motivasi ya seperti itu. Di AI meeting juga membahas permasalahan rumah yang setiap hari mereka alami itu. Misalnya didiskusikan, lebih baik didiskusikan seperti apa sih? Ini masalah misalnya hari ini masalah klien nih kurang semangat. Kurang semangatnya karena apa nih? Didiskusikanlah mereka di situ. Jadi tujuannya agar mereka nih bisa untuk mengambil keputusan manajemen masalahnya dengan secara kelompok. Baik. Ada berapa konselor di sana, Mas? Untuk saat ini konselornya ada 3, relawan itu ada 2 Mbak untuk saat ini. Berarti total ada 5. Ada 5. Ada berapa klien yang saat ini ditangani? Saat ini total populasi ada 6 klien rawat inap, 2 rawat jalan. Baik, ini rawat jalan berarti sudah direhab. Setelah itu lepas atau gimana? Rawat jalan akan mengikuti pertemuan itu seminggu 2 kali Mbak. Baik. Baik, itu jadi sama-sama masa perawatan lah ya. Iya benar, sama-sama melakukan masa pemulihan. Baik. Mbak Novi, selama ada di sana setahun itu setiap hari ada di sana atau gimana? Jadi kegiatan kami proyek kepemimpinan itu dilaksanakan 3 bulan. 3 bulan saja. Jadi 3 bulan itu kami 1 minggu 2 kali, 1 hari itu kami meminta teman-teman untuk menulis. Menulisnya itu hari pertama, bagaimana perasaan mereka hari ini, apa aja yang dikerjain, apa manfaatnya hari ini, apakah sudah bersyukur, terus ada bagaimana refleksi kalian hari ini gitu dengan melingkari gambar emotikon. Terus berikutnya apa yang kalian ingat ketika masih kecil. Kami ketika membahas masa lalu kami tidak dalam membahas masa lalu karena kami takut ada yang merasa tersinggung atau masa teringat kembali. Jadi kami untuk membahas masa lalu kami meminta untuk Yayasan Sekata meminta bantuan untuk tolong menuliskan masa lalu mereka dari awal mengenal sampai ketangkap gitu. Baik. Ini berarti instruksinya dari Mbak Novi atau dari konselor? Dari Mbak Novi sendiri Mbak. Dari Mbak Novi sendiri ya. Baik. Sulit tidak sih mengajak para klien itu untuk menulis gitu? Ada sulitnya, ada enggaknya juga. Sulitnya ya. gimana tuh? Sulitnya itu karena mungkin udah lama nggak nulis, jadi ketika pertama kali menulis mereka tulisannya pendek gitu. Jadi karena ada setiap kegiatan itu ada evaluasi, jadi setiap evaluasi ini mungkin ini dibuatkan ini kali form untuk mereka, misalnya ketika kecil kejadian apa yang paling bahagia tolong dijelaskan kayak gitu, seperti itu. Baik. Ada kemudahan nggak sih ketika mengajak mereka untuk menulis? Mudahnya kayak oke, saya senang menulis gitu, atau ada yang ogah-ogahan gitu ketika nulis?
Enggak sih, Nggak ada semuanya kayak have fun gitu. Mungkin karena kenal orang baru kali kan jadi termotivasi nulisnya kayak gitu. Baik, tapi emang ini ya, kalau teman-teman yang sudah pernah menjadi pecandu itu kayak apa ya, circle-nya atau menutup diri gitu. Iya Emang benar. gitu ya? Kebanyakan orang yang telah menjalani pemulihan itu kan menjalankan hidup yang baru, Mbak, ya bisa dibilang. Kalau kita mengikuti gaya hidup kita yang lama itu akan sulit berkembang. Salah satunya tantangannya gimana kita ini bisa untuk lebih percaya diri, bisa meninggalkan kebiasaan lama. Contohnya seperti itu. Kalau introvert takut ketemu orang, kebanyakan takut gitu, karena masa lalu mereka ini kan kebanyakan ya di labeling, di stigma dari masyarakat sama orang terdekatnya, kurang dipercaya. Nah, tujuan rehabilitasi itu membentuk suatu kepercayaan diri mereka agar lebih bisa untuk membangun kehidupan lebih baru seperti itu. Jadi kita nggak fokus untuk si klien ini berhenti menggunakan aja, tetapi lebih ke behaviornya, tingkah laku dia itu lebih kita breakdown secara mendalam sih, biar dia nggak terlibat lagi ke adiksi gitu. Baik, dari fase-fase yang harus mereka lewati, yang harus mereka lalui, yang paling sulit yang mana? Yang paling sulit yang dialami klien itu rata-rata di tahapan akhir, Mbak. Karena di situ program dia itu yang menentukan dia sendiri, karena rasa bosan itu selalu muncul. Ada yang disebut itu kompulsif, rasa menggebu-gebu ingin keluar seperti apa, itu sudah ada di pikiran mereka gitu. Makanya kita untuk melanjutkan program ada yang disebut namanya aftercare, rawatan berkelanjutan. Itu kita sediakan dalam seminggu itu sekali pertemuan, yang dimana di dalam grup itu kita akan berbagi suatu momen di setiap malam Jumat. Itu disediakan buat seorang pecandu yang masih menjalankan pemulihan ketika berada di luar. Itu sangat membantu sih. Baik, paling lama masa mereka rehabilitasi berapa lama, Mas? Sampai akhirnya benar-benar lepas dari itu. Oke, jadi yang paling lama itu 6 bulan masa rawat inap, Mbak, ya. Itu tergantung juga yang saya bilang asesmen, ketika si klien ini sudah di tahapan yang kejiwaannya terganggu, itu bisa di atas 6 sampai 7 bulan, Mbak. Kalau masih belum dari psikiaternya ini, klien bisa mengikuti program sampai 4 sampai 6 bulan. Itu biasanya metodenya rawat inapnya 4 bulan, Mbak. Ketika si klien ini kan ada kriteria, Mbak, yang harus dia capai itu. Selama sebulan ini klien bisa nggak untuk mencapai seminar yang telah diberikan, bisa presentasi apa aja gitu. Selama 1 bulan baru naik di tahapan selanjutnya, seperti itu. Paling lama 6 bulan program rawat inap. Paling lama 6 bulan. Ini tergantung dari kejiwaannya lagi. Iya benar. Baik, wah ini jadi para pecandu yang mungkin ingin sembuh bisa ke Yayasan Sekata begitu ya? Iya benar, Mbak. Karena orang awam juga kan ngelihatnya rehabilitasi, mendengar kata rehab nih sudah takut. Iya, horor memang, Horor. benar. Yang tanggapan orang awam tuh kan rehabilitasi ini kurang lebih penjara salah satunya. Benar, Di sel, nggak boleh ketemu orang. Ya selama ini klien yang saya ajarkan atau teman-teman di yayasan itu memberikan kepercayaan. Bisa juga beradaptasi, bersosial, karena tempat kami itu bermasyarakat, nggak terkurung sih kalau kita bilang. Bisa mereka juga mengekspresikan ketika dia marah seperti apa, bisa manajemen perasaannya bosan seperti apa gitu. Jadi untuk daily schedule, untuk kegiatan sehari-harinya itu bisa untuk menata kehidupan dia seperti apa ke depannya, Mbak. Baik, Mbak Novia, ketika waktu pertama kali bergabung di Yayasan Sekata, stigma-stigma masyarakat yang mungkin berkembang yang mengatakan tadi kayak penjara, menakutkan, itu juga sesuai tidak sih gitu loh ketika Mbak Novia bergabung ke sana? Jadi ketika kami terjun langsung ke lapangan itu stigma-stigma masyarakat itu langsung kayak enggak bohong ini, Oh, enggak gitu. Nggak ngapain sama kan?" gitu ya? Enggak sama, bahkan mereka tuh asik banget ya. Diajak menulis ketika diajak main game mereka kayak excited gitu. Baik, itu Mbak Novia mungkin bisa digambarkan ketika datang ke lokasi gitu. Orang kan pasti mikirnya kayak penjara nih gitu. Kalau Mbak Novia lihat sendiri seperti apa? Kalau ketika kita datang di lokasi itu ya kayak datang di rumah kita sendiri, nggak ada kayak di penjara, nggak ada. Nah itu, jadi ini masyarakat harus sama-sama pahami itu ya. Kalau rehabilitasi itu bukan di penjara, Iya, ya kan? Tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Iya, ini dari Mbak Novia nih yang mengatakan itu. Iya, enggak. Tidak ya, berarti stigma-stigma yang berkembang itu dipatahkan lah ya.
kalau mau tahu langsung aja ke sana gitu ya. Iya, benar. Baik. Tapi kalau ngomong ke sana lebih bukan kau mendang-mending ya Mas Agung ya. Iya. Lebih baik gitu lah, lebih baik atas keinginan sendiri atau diseret-seret keluarga. Diseret keluarga sih. Kenapa gitu? Karena intervensi dari pihak keluarga itu sangat membantu buat pemulihan para pengguna nafja. Karena ada tahapannya Mbak. Seorang pecandu narkoba nih ada rasa ingin berhenti tapi nggak tahu caranya seperti apa. Pernah menyadari sudah capek dengan segala hal tapi besoknya masih menggunakan. Di tahapan seperti itu, peranan dari keluarga atau orang tua itu sangat membantu buat dia memaksakan mengikuti program rawatan. Baik. Seperti itu. Ada rasa mungkin tidak berani ngomong gitu dari klien ke keluarga sampai-sampai mereka yang tadinya pengen berhenti akhirnya pakai lagi. Iya benar. Kebanyakan dari seorang pengguna itu Mbak peranan dari orang tua sih kalau kita bilang, karena bentuk kasih sayang orang tua tuh kalau sudah sayang sama seorang anak kan itu apa aja diberikan tapi nggak tahu caranya, ketegasan yang diberikan tuh seperti apa. Dari situ seorang pecandu itu menyalahgunakan kepercayaan gitu. Baik. Mungkin seorang pecandu nih melihatnya, oh orang tua aku nih apa yang aku minta akan diberikan. Dari situ dia memikirkan hal itu. Cuman orang tua itu berperannya bisa mengatakan tidak ketika anaknya menjalani pemulihan seperti itu. Baik, ini berarti harus ada peran serta keluarga ya. Itu sangat-sangat mendukung ini dari proses pemulihannya. Mas Agung dan Mbak Novi, kita jeda terlebih dahulu. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kami undang ya, kita akan membahas terkait bisa itu Yayasan Sekata untuk Anda yang mungkin penasaran, atau mungkin ada juga para pecandu narkoba yang ingin berhenti. Nah ini bisa Anda konsultasikan juga ya Mas Agung ya. Iya, benar. Dan atau Anda juga penasaran dengan isi buku yang ditulis dari para pecandu, cerita apa yang mereka torehkan di situ, Anda juga bisa bergabung di sini di 082153209845. Tetap bersama kami di Tarakan Siang ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah,
untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pendengar Pro 1 Tarakan, Anda masih bersama kami di Tarakan siang ini dengan topik merangkai kata menyembuhkan luka. Masih bersama konselor adiksi Yayasan Sekata, Mas Agung Dwiana, dan juga mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024, ada Mbak Novia Dani Pratiwi SPD. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung di 0821 5320 9845. Ya, saya ke Mas Agung lagi. Mas Agung, ini kan dari buku yang saya baca, ini rata-rata penggunanya kenal narkoba dari teman. Iya, benar. Kemudian narkoba itu jadi pelarian bagi mereka, ya kan? Iya. Dan akhirnya menjerumuskan. Iya, benar. Fakta lainnya dari para pecandu yang mungkin Mas Agung temui dari para klien apa aja? Fakta yang mungkin kami tidak tahu gitu. Fakta dari klien itu kebanyakan, Mbak, untuk sejauh ini awal dia menggunakan bukan dari teman sih, rasa penasarannya dia sendiri. Gitu. Tapi teman-temannya yang ngajak gitu kan? Kebanyakan dari lingkungan yang emang dari sana latar belakangnya pengedar, penjual. Di situ timbullah penasaran dari seorang anak ini tadi, dari usia duduk di bangku SMK gitu sudah menggunakan. Seperti itu sih, kebanyakan juga dari teman awal menggunakan. Sesekali gratis, 2 kali sudah ketagihan, mulai kecanduan di situ. Seperti itu. Baik, dari rasa penasaran. Mas Agung sebagai konselor, iya,
bagaimana cara meyakinkan atau memberikan pengertian lah ke anak-anak ketika mereka penasaran dengan yang namanya narkoba, jangan sampai mereka make lah gitu. Gimana cara memberikan pengertian itu? Pertama, di setiap edukasi kami akan selalu membahas tentang pencegahan kekambuhan itu seperti apa sih. Karena mantan atau bukan mantan sih, para pengguna narkoba itu ada pemicu untuk menggunakan, maupun lingkungan, maupun itu keuangan, dari masalah pribadi juga. Gimana kita bisa untuk manajemen hal itu, gimana kita dari klien sendiri praktek cara menolak dari ajakan teman itu seperti apa sih, dari ketegasan di dalam diri dia itu seperti apa. Yang pertama ya emang katakan tidak untuk narkoba. Jangan pernah berpikir dua kali memberikan ruang atau waktu untuk menjawabnya. Karena untuk toleransi terhadap diri sendiri itu masih ingin menggunakan. Kalau kita sudah tegas dengan diri kita sendiri mengatakan tidak, cobaan atau ujian dari teman-teman itu juga pasti sungkan untuk mengajak kembali menggunakan, seperti itu. Yang keduanya, gimana kita menghindar dari lingkungan tersebut. Mencari pekerjaan yang di luar dari lingkungan tersebut, itu sih yang kita sebut hijrah lah. Seperti itu bisa membantu untuk pemulihan para teman-teman yang masih menggunakan, seperti itu. Baik, Mas Agung, apa memang benar di usia-usia remaja itu waktunya mereka kayak mencari jati diri dan akhirnya mudah untuk terjerumus, atau para klien ini ya dari usia yang berbeda-beda begitu ya tetap aja bisa terjerumus gitu? Gimana Mas Agung? Kalau dari usia muda itu rentannya, kalau bahasa kita nih FOMO mbak ya, ikut-ikutan aja ya kan, takut untuk dibully dari teman-teman, apa sih kamu nggak menggunakan, nggak gaul, dari tekanan dari teman seperti itu yang bisa membuat mereka awal menggunakan gitu. Banyak juga teman-teman yang menjalankan pemulihan gagal menghadapi pemulihan tersebut karena faktor masalah pribadi itu belum bisa untuk ditanganinya dengan caranya dia sendiri. Makanya dengan cara dia menghadapi masalah dia pasti menggunakan selalu gitu. Program yang kita bangun untuk saat ini, gimana cara klien ini bisa untuk menemukan jawaban meskipun dia nggak menggunakan untuk menghadapi suatu masalah. Misalnya sharing dengan keluarga, berani untuk terbuka terhadap orang tua, itu adalah salah satu cara untuk si klien ini bisa untuk bertahan pulih mbak, seperti itu. Baik, kalau Mbak Novi melihatnya bagaimana Mbak Novi, fakta apa yang mungkin selama ini Mbak Novi nggak tahu nih, ternyata oh begini loh gitu. Kalau untuk fakta nyatanya mungkin yang pertama saya nggak tahu kalau misalnya di Yayasan Sekata itu ada beberapa program gitu. Kayak misalnya bangun pagi, masing-masing dari klien itu punya sendiri tugasnya. Jadi kayak, wih keren banget nih di sana nih. Ternyata kami baru tahu dan disitulah kayak muncul ide kami, oh bagus nih mereka ditulis, meminta menulis kegiatan mereka, tanggung jawabnya bagaimana, terus bagaimana perasaan mereka ketika menyapu atau membuka korden, membuka jendela, mengepel, seperti itu. Baik, jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin awalnya tidak terfikirkan begitu ya, oleh Mbak Novi. Oh ternyata di sana kayak gini ya kegiatannya begitu ya. Baik, itu berarti kegiatan sehari-hari ya Mas Agung ya? Iya, kegiatan sehari-hari yang akan mereka lakukan dari bangun pagi sampai closing house kalau kita sebut. Closing house itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 malam. Baru mereka istirahat, tidur. Itu cerita lagi atau enggak? Closing house itu ngapain? Tidur sudah. Sudah mereka tidur. Kegiatannya tidur. Sebelum tidur kegiatannya apa? Dari pagi jam 8 grupnya itu yang saya sebutkan tadi, grup sharing. Setelah itu jam 9 grup edukasi. Jam 10 konseling individual. Jam 11 mereka prepare untuk masak. Baik. Sampai jam 1 dia religi session, sholat. Lanjut lagi seminar residen atau seminar klien. Apa aja sih klien yang telah dapatkan dipresentasikan di dalam grup itu. Sampai malam jam 4 sore mereka akan bersih-bersih, yang kita sebut itu namanya function. Tugas masing-masing individual klien itu di jam 4 sore. Dari sapu mengepel, membersihkan dapur, itu mereka akan melakukan di jam 4 sore. Sampai jam? Sampai jam 5 mereka akan mandi. Mandi, prepare untuk sholat. Jam 6 dinner, makan malam sampai jam 8. Jam 9 akan melakukan yang namanya reflection, grup sharing lagi. Apa sih yang mereka dapatkan dari hari ini gitu. Seperti itu. Kalau saya bisa katakan banyak sesi bercerita. Iya benar. Kenapa? Karena kita dari yayasan sendiri ingin membantu kepercayaan diri mereka, membiasakan komunikasi sih mbak. Karena cenderung orang pengguna itu males untuk basa-basi. Disitulah momen di situ belajar untuk
ngetahuin perasaan kalian ini seperti apa, dari perasaan sedih, perasaan emosional mereka gitu, di saat kecewa, rindu keluarga gitu kan. Banyak klien tuh baru merasakan rindu keluarga itu di tempat rehabilitasi gitu kan. Kenapa nggak dari dulu kalian rindu keluarga seperti itu? Mereka baru membangun yang namanya segi emosional, baru merasakan hal itu. Dari situ akan terbentuknya, kalau kita bilang pengenalan diri mereka lebih dalam. Jadi yang lebih bekerja itu komunitas yang disebut therapeutic community, seperti itu Mbak. Baik, jadi memang lebih banyak bercerita ya. Iya. Mbak Novi pernah mengambil bagian di situ ketika mereka bercerita, Mbak Novi ada gitu? Saya pernah sih bertanya, malah bertanya kepada mereka, apa sih yang kalian dapat dari ini sampai sekarang, apa sih yang kalian dapat? Banyak mereka bercerita. Sekarang aku bisa masak loh Kak, bilangnya gitu. Sekarang aku bisa masak, masaknya tuh nggak main-main, kayak masak ikan bumbu kuning itu keren banget. Yang ngajarin siapa tuh Mas Agung? Manual lewat YouTube deh. Luar biasa. Didampingi Mas Agung berarti. Terus ada lagi tidak? Mungkin pas ya ini kan di satu hari aja sesi berceritanya ada 3 kali ya Mas Agung ya? 2 kali Mbak, di pagi sama malam. Pagi sama malam. Iya. Salah satu dari situ Mbak Novi nggak pernah gabung? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Iya. Tapi bertanya secara pribadi lah begitu ya? Iya, lebih bertanya secara pribadi. Kalau misalnya ketika mereka selesai menulis, kami tanya nih, Bang ini benar nggak ya? Seperti itu biasanya. Baik, mereka pernah bohong nggak sih? Gimana, Bang? Di tulisannya tuh, di tulisannya tuh kira-kira jujur atau bohong? Kalau bohong itu nggak ada Mbak, di Nggak sana ada, kita ya? junjung yang namanya honesty, kejujuran. Itu yang diperlukan di dalam rumah rehabilitasi, seperti itu. Baik, berarti di sana juga dilatih untuk jujur. Iya benar. Iya, bukankah kalau awalnya sebelum mencoba itu juga suka bohong-bohong ya Mas? Iya awalnya Mas Agung, seperti itu. Dia suka berbohong, banyak akalnya. Banyak akalnya. Tapi di rehabilitasi diajarkan untuk jujur. Baik. Dari buku ini apa yang mau disampaikan Mbak Novi? Buat teman-teman yang sudah menuliskan ceritanya, kalian sangat keren. Saya bangga sama kalian. Ketika saya menyadur tulisan mereka itu kayak, setelah ini mereka ngapain lagi ya? Keren banget, kayak ada rasa tersendiri gitu di hati saya. Kalian keren sekali. Terima kasih banyak. Baik. Mas Agung, untuk orang tua, pesannya apa ini untuk para mungkin anak-anak mereka yang saat ini juga menjadi pecandu tapi belum ngomong mungkin. Iya benar. Nah, orang tua nggak tahu nih. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Mungkin dari peranan orang tua sendiri lebih untuk peranan mengawasi, merangkul, jangan ketika si anak ini salah dimarahi, karena ketika anak ini untuk yang ditakutkan untuk bercerita kan takut dimarahi. Takut dimarahi salah satunya Mbak gitu. Jadi dengan metode gimana perasaannya untuk menyantai, untuk merangkul si anak ini seperti apa. Kalau ada indikasi untuk menggunakan, dites urin pertama, dibawalah ke tempat yang misalnya BNN yang untuk ada alat tes urinnya gitu kan. Di tempat seperti itu nggak langsung diambil tahapan rehabilitasi, enggak. Ada beberapa metode layanan yang akan diberikan, mungkin rawat jalan, tidak sekaligus untuk rawat inap seperti itu. Jadi jangan berambisi untuk melakukan tes urin atau membawa anak ini ke BNN menjadi aib dari keluarga tersebut, enggak sih. Daripada nanti ke depannya itu kan akan menjadi bom waktu sih Mbak kalau kita bilang. Dampak terburuk apa nih Mas Agung? Dampak terburuk ya pasti habis semuanya. Tegadai barang-barang tersendiri, dari hubungan relationship juga sudah nggak harmonis gitu. Mungkin dari keuangan finansial banyak orang terdekat yang hilang, mungkin yang sudah ada pasangan akan tertinggal, ya nggak seperti itu sih. Lebih ayolah kita untuk sama-sama menyelamatkan para pengguna gitu. Baik, pertanyaan yang sama dengan Mbak Novi tadi, dari buku ini apa yang ingin disampaikan ke pembaca? Oke. Yang saya sampaikan buat pembaca ya inilah perasaan yang dialami oleh teman-teman, karena mereka selama ini kurang untuk mendapatkan pendengar yang baik itu seperti apa. Mereka meluangkan waktu untuk menulis biar bisa mengekspresikan perasaan mereka itu ya melalui media tulisan gitu, biar mereka juga bisa untuk seperti ini loh perjalanan yang kami tempuh. Juga susah untuk pulih, itu susah, butuh waktu beberapa tahap, dan itu sifatnya
seumur hidup sih. Kalau saya bilang Mbak, pemulihan itu seumur hidup. Kedepannya pasti akan ada suatu tantangan tersendiri juga untuk pulih itu seperti apa kan. Jadi balik lagi ke komitmen seperti itu. Baik, Mas Agung Duyana, konselor adiksi Yayasan Sekata, terima kasih sudah hadir di Pro 1. Mbak Novia Dani Pratiwi SPD, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024, terima kasih sudah berbagi di Tarakan siang ini. Ya, terkadang memang kita tidak tahu sebenarnya pecandu itu seperti apa, ya. Apa yang mereka butuhkan itu kita nggak tahu ya. Jadi memang ada kalanya kita harus lebih peka, apalagi ke orang-orang sekitar, apalagi yang sudah menjadi orang tua begitu ya. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang terlewatkan untuk mengikuti dialog siang ini, Anda dapat menyaksikan kembali di YouTube RRI Tarakan Official. Dan semoga dari buku ini kita bisa belajar bahwa proses pemulihan untuk para pecandu narkoba itu tidaklah mudah. Namun perjuangan pribadi dan juga harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik patut kita dukung. Saya Reni Octavia mengakhiri dialog Tarakan siang ini. Merangkai kata menyembuhkan luka. Selamat siang. Kanal Informasi.